Pemirsa, seorang anggota DPRD Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan tertangkap tangan tengah menggunakan narkoba pada saat petugas Badan Narkotika Provinsi bersama Polda Sulsel menggerebek kafe milik anggota DPRD ini. Aparat BNP Sulsel mengepung kafe 45 di Jalan Bojoe, Sidrap, Sulawesi Selatan. Aparat berhasil menangkap 7 orang yang saat itu berada di dalam kafe, termasuk anggota DPRD Sidrap berinisial AL, yang juga pemilik kafe ini yang tengah menggelar pesta sabu di salah satu ruangan. Selain meringkus ketujuh tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 4 paket sabu beserta alat hisap yang baru saja digunakan. Tidak ada perlawanan dalam penggerebekan ini. Hingga kini polisi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus suap dwelling time Kementerian Perdagangan. Selain itu, polisi berupaya membongkar tindak pidana korupsi terkait bongkar di pelabuhan yang melibatkan sejumlah kementerian. Kepolisian Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan dan pengembangan dugaan kasus suap proses dwelling time peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priuk. Setelah menggeledah kantor Kemendak sejak awal pekan ini, kini polisi telah menetapkan 3 orang tersangka dan memeriksa sejumlah saksi. 2 orang telah ditahan, sementara seorang tersangka lain berinisial IM masih berada di luar negeri. Kamis pagi, Polda Metro Jaya memeriksa mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partigo Pangaribuan terkait asal-usul uang yang disita petugas dari salah satu staf Dirjen Perdagangan Luar Negeri pada Selasa sebelumnya. Untuk kasus ini, Partogi telah dicopot dari jabatannya sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan Polda Metro Jaya di gedung Kemendak, polisi menyita sejumlah dokumen dan uang ribuan dolar Amerika dan Singapura. Barang bukti diduga sebagai suap guna mempercepat pembongkaran peti kemas. Polisi juga menyita uang miliaran rupiah dari sebuah rekening milik pegawai harian di Kemendak. Dan untuk mengungkap tuntas kasus ini, polisi akan mengembangkan pemeriksaan dari 17 kementerian lainnya. Sebab selain suap, ada indikasi pemerasan dilakukan terhadap sejumlah pengusaha. Dari hasil pemeriksaan saya yakin itu ada penambahan tersangka. Namun demikian, kami selaku penyidik tentunya profesional. Kita menetapkan tersangka, ada prosedurnya, minimum 2 alat bukti kita terpenuhi, baru kita tetapkan sebagai tersangka. Sementara Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mendukung langkah polisi mengusut dugaan suap dan gratifikasi di dwelling time. Bahkan dirinya akan melakukan evaluasi terhadap perizinan impor yang telah terdaftar. Rahmat menegaskan apabila importir tidak memiliki izin impor, maka tidak diperbolehkan memasukkan atau membongkar barang di pelabuhan. Kemarin Selasa, jam 9 pagi setelah mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh eselon saya untuk menghormati dan mendukung polisi untuk bisa melakukan proses pemeriksaan, dan juga kedua untuk bisa menjaga pelayanan publik kepada masyarakat. Kami membebas tugaskan mereka yang menjadi tersangka dan yang sedang dalam masa diperiksa. Penyelidikan praktik suap dan pemerasan di proses bongkar muat Pelabuhan Tanjung Priuk atau dwelling time ini dilakukan polisi setelah Presiden Joko Widodo berang terkait lamanya waktu tunggu bongkar muat kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk pertengahan Juni lalu. Presiden Joko Widodo bahkan mengancam akan mencopot pejabat hingga operator di lapangan yang dianggap tak mampu mempersingkat dwelling time sesuai target yang ditetapkan. Jokowi juga mencatat ada kedak efisienan mencapai 780 triliun rupiah dalam pengelolaan Pelabuhan Tanjung Priuk. Tim Liputan. Pemirsa, polisi kembali menemukan sejumlah uang senilai 42.000 dolar Amerika dan 4.000 dolar Singapura dari seorang staf di Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak. Barang bukti diperoleh saat polisi menggeledah kantor Kementerian Perdagangan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian mengatakan penggeledahan menindaklanjuti penetapan 2 tersangka terkait bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, polisi masih akan memeriksa 17 kementerian lainnya terkait penggeledahan di Dirjen Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Tito menambahkan ada indikasi pidana dalam kasus ini, mulai dari gratifikasi, penyuapan, dan yang disuap, hingga kemungkinan pemerasan kepada pengusaha. Melibatkan beberapa orang atasannya, sehingga kita melakukan penggeledahan kemarin. Ada lebih kurang 6 orang yang dibawa kemarin, dan ini lakukan pemeriksaan. Yang dikenakan status tersangka sekarang sudah ada, dari luar ada 1, dari dalam ada 1. Yang
Kita masih ada waktu 24 jam untuk menentukan status yang 6 orang yang kita bawa kemarin tangkap dari Kementerian Perdagangan. Kalau pada waktu digeledah pun ada uang lagi. Ada yang 42.000 dolar, ada yang 4.000 dolar Singapura, 40 dolar rupiah, ulangi, Amerika. Nah ini kita akan kembangkan. Polda Metro Jaya terus menyelidiki kasus suap dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priuk. Kita telah terhubung dengan reporter Faizin Adi untuk mengetahui perkembangan kasus ini. Ya Faizin, bagaimana jalannya pemeriksaan Dirjen Perdagangan Luar Negeri nonaktif? Ya, Egan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri nonaktif Partogi Pangaribuan tadi pagi datang tepat jam 9 dengan didampingi beberapa pengacaranya, dan saat ini pemeriksaan masih berlangsung, dan nampak di belakang saya ini baru saja Direktur Ditreskrimsus Kombes Krisnamurti memberikan keterangan kepada awak media tentang perkembangan sementara dari proses pemeriksaan dan penyelidikan kasus ini. Dan saat ini pemeriksaan terhadap Partogi Pangaribuan masih terus berlangsung, dan pemeriksaan kali ini merupakan lanjutan dari penggeledahan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Khusus yang dibentuk Polda Metro Jaya untuk menangani kasus ini terhadap lantai 9 kantor utama Kementerian Perdagangan yang dilakukan pada 2 hari lalu. Pada penggeledahan yang berlangsung selama beberapa jam tersebut, disita uang sebesar 42.000 dolar Amerika dan 4.000 dolar Singapura di salah satu ruangan yang ada di lantai 9, yang itu merupakan kantor dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Saat setelah menyita uang tersebut, polisi juga memeriksa salah seorang saksi berinisial R yang merupakan bawahan dari Partogi. Dan saksi R ini menyatakan bahwa uang tersebut merupakan milik dari Partogi. Namun hal itu masih belum bisa dipastikan, karena itulah salah satu materi pemeriksaan pagi kali ini bertujuan untuk memastikan pemilik dan asal-usul dari uang yang ada di salah satu ruangan di Dirjen Perdagangan Luar Negeri kemarin. Dan sebagai tindak lanjut dari penggeledahan kemarin, Kementerian Perdagangan telah menonaktifkan Partogi Pangaribuan dari jabatan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan selain itu juga ada 3 pejabat lain masing-masing eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 di Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang dibebas tugaskan untuk memudahkan penyelidikan dari kasus ini. Ya, Egan. Faizin, lalu bagaimana dengan perkembangan kasus ini? Apakah polisi sudah menetapkan tersangka lainnya? Ya, dalam kasus ini polisi sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama adalah N, yang merupakan pekerja harian lepas di Dirjen Daglu. Yang ini dia tersangka berinisial N ini bertugas untuk mengumpulkan uang dari pengusaha yang mengurus perizinan di dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok untuk kemudian disetorkan kepada tersangka yang berinisial I. Ini merupakan salah satu kasubdit yang ada di Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan selain 2 orang tersebut juga ada lagi tersangka di luar Dirjen Daglu, yakni berinisial MU. MU ini diduga sebagai broker yang menghubungkan antara perusahaan-perusahaan yang mengurus perizinan ekspor-impor dengan pejabat yang ada di Dirjen Daglu. Dan kasus ini sendiri memang berasal dari sidak yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu, yang kemudian berujung pada kemarahan Presiden karena proses bongkar muat atau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok dianggap masih lama. Yang ini mengakibatkan ekonomi biaya tinggi dan daya saing Indonesia kalah dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dan kemudian polisi bertindak cepat, yakni Polda Metro Jaya membentuk Satuan Tugas Khusus untuk mengusut kasus ini, yang melibatkan dari 3 unsur, yakni Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Direktorat Reserse Kriminal Umum serta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dan pemeriksaan terhadap saksi Partogi ini merupakan pemeriksaan pertama terhadap Partogi, dan Partogi merupakan pejabat tertinggi di Kementerian Perdagangan yang diperiksa dalam kasus ini. Ya, Egan. Baik, terima kasih Faizin Adi dan juru kamera Indarmawan HDD dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, hingga kini Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan nonaktif Partogi Pangaribuan masih diperiksa Satgas Khusus Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait dugaan suap masa inap bongkar muat
peti kemas atau dwelling time setelah sebelumnya polisi menemukan uang puluhan ribu dolar Amerika Serikat saat penggeledahan di Kemendak awal pekan lalu. Dan informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan Sadrina Evanalia dan juru kamera Budianto. Ya, Sadrina, bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partogi di Polda Metro Jaya saat ini? Iya Ratu, memang Dirjen ataupun Direktorat Jenderal Nonaktif Kementerian Perdagangan yaitu Partogi Pangaribuan saat ini masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Khusus Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Ini terkait dengan seperti yang Ratu Nabila tadi jelaskan bahwa ini adalah terkait dengan kasus dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan Partogi Pangaribuan sendiri memang sudah tiba pada pukul 9 pagi tadi. Ini berarti bahwa sudah 12 jam lamanya Partogi menjalani pemeriksaan di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Dan yang ingin didalami oleh penyidik dari Polda Metro Jaya ini adalah terkait dengan ditemukannya yaitu uang sebesar 42 juta dolar Amerika Serikat dan juga 4 juta dolar Singapura yang berada di atau ditemukan di lantai 9 Kementerian Perdagangan yang telah digeledah oleh penyidik dari Polda Metro Jaya ini pada tanggal 28 Juli yang lalu. Selain dari pemeriksaan, penyidik dari Polda Metro Jaya ini juga mengadakan ataupun melakukan olah gelar perkara terkait dengan kasus ini. Dan dalam kasus dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok ini memang sudah ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah pegawai lepas harian yaitu berinisial N, kemudian broker berinisial M dan juga kedua orang ini telah ditahan dan satu lagi masih masih berada di luar negeri. Dan ini akan Polda Metro Jaya sendiri akan menjemput paksa dari inisial I ini untuk sementara. Nabila. Ya, Sadrina, sejauh informasi yang Anda peroleh, kapan polisi mengembangkan penyidikan terhadap 17 kementerian lain yang terkait kasus ini? Ya Ratu, untuk hal tersebut memang dari Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian memang memfokuskan atau bertekad untuk menuntaskan kasus ini kepada 17 kementerian lainnya. Namun kami belum mendapatkan informasi ataupun konfirmasi kembali kapan akan dilakukannya ataupun pencarian ini menyasar 17 kementerian lainnya. Sementara itu saat ini kami masih menunggu dari hasil pemeriksaan dari Partogi Pangaribuan ini dan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya sendiri, M. Iqbal, akan melakukan konferensi pers ini terkait dengan hasil pemeriksaan dari Partogi Pangaribuan. Apakah Partogi Pangaribuan ini akan ditetapkan sebagai tersangka atau dicekal ataupun dengan hasil yang lain ataupun sebagai saksi dalam kasus ini. Nabila. Baik, terima kasih Sadrina Evanalia dan juru kamera Budianto melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.